Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya nukil materinya dari kitab Al-Hikam milik waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, siapa yang mendapatkan ma'rifat Allah, maksudnya adalah ma'rifatullah, ia akan melihat Allah tampak dalam segala sesuatu. Itulah kalimat yang saya nukil dari kitab Al-Hikam. Selebihnya akan saya jabarkan dan saya berikan contohnya. Yang pertama perlu diketahui adalah ma'rifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Itu artinya, tetapi maknanya yang jarang diketahui banyak orang adalah orang yang telah memahami ilmu syariat Allah, yaitu tentang bab yang halal yang haram bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian lanjut kepada bertarekat, yaitu mengamalkan ilmu syariat tersebut di dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana hakikat atau tujuan manusia itu diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidak boleh mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaan atau di dalam bertarekatnya itu, yang kemudian dilanjutkan dengan berhakikat. Kemampuan bertakwanya itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika semua tahapan itu telah terlaksana, itulah yang disebut orang yang berkedudukan ma'rifatullah, yaitu orang yang bertakwa lahir dan batin. Itulah makna yang sebenarnya tentang ma'rifatullah. Orang yang telah mengenal Allah, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'alnya atau perbuatan Allah, setelah memahami ilmu syariat dengan benar, lalu dilanjutkan bertarekat, kemudian berhakikat, akhirnya mendapat kedudukan atau makom ma'rifatullah. Kembali kepada kalimat yang tadi disebutkan di dalam kitab Al-Hikam. Siapa yang mendapatkan ma'rifatullah, ia akan melihat Allah tampak dalam segala sesuatu. Jadi, kalau misalkan orang sudah bertakwa lahir dan batin tanpa mempersekutukan Allah, akan terjadilah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhirnya. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi hanya orang yang bertakwa saja yang bisa dapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dapat ilmu laduni, ilmu yang tidak didapat dari membaca buku, tidak didapat dari membaca kitab, melainkan pengajaran dari Al-Haq dengan kebenaran hakiki, seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yang di dalam kitab tersebut banyak kalam-kalam hakikat, kalam-kalam kebenaran hakiki yang mengandung makna tersirat. Itu juga datangnya dari setelah memahami ilmu syariat, kemudian bertarekat dan kemudian berhakikat, akhirnya Allah ridhoi mendapatkan ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu rabbani, ilmu ketuhanan, yang mana orang yang diberikan ilmu ketuhanan itu sudah aktif asirnya. Jadi sirnya itu sudah aktif. Tidak semua orang sirnya itu diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna kalimat yang tadi
tentang akan melihat Allah tampak dalam segala sesuatu. Itu melihat apanya? Ini seringkali salah diartikan sama orang-orang yang durhaka. Banyak saya lihat di YouTube maupun di grup-grup Facebook, grup-grup ma'rifatullah, grup-grup tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Tasawufnya tidak sesat, ilmu ma'rifatnya tidak sesat, tapi orang-orangnya itu yang menyampaikan kesesatan. Karena apa? Tidak memperoleh ilmu itu dari ketakwaan. Mereka hanya membaca saja. Mereka hanya meniru-niru saja ucapan-ucapan, tulisan-tulisan dari YouTube maupun Facebook, sehingga dimaknai melihat zat Allah itu bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103, bahwa Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Begitu juga tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah dalam pandangan mata lahiriahnya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 bahwa Allah itu berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Akhirnya Nabi Musa itu tersadar kembali kemudian bertobat. Nah, itu bertentangan. Kalau yang dimaksud melihat Allah itu adalah melihat zatnya, bukan. Melainkan yang dilihat itu adalah asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, pengetahuan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, wajah Allah di ayat tersebut pada surah Al-Baqarah itu bukan wajah fisiknya Allah, melainkan mengandung makna tersirat. Yang hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu mengandung hikmah, yang mana dengan ilmu pengetahuan itu, dengan hikmah itu, akhirnya menghantarkan kita mengingat asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, orang yang bisa memahami pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu hanyalah orang yang sudah musyahadah, yaitu para wali. Orang yang sudah mendapatkan penglihatan dengan af'al Allah, yang mana hal itu Allah firmankan tentang wali di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Nah, itu maksudnya melihat dengan af'al Allah, melihat dengan kekuasaan Allah, yaitu tajalli. Allah menampakkan perbuatannya kepada wali, sehingga penglihatannya itu bukan dengan mata lahiriah, melainkan dengan penyaksian, samudera penyaksian mata hati. Nah, sebagai contoh, ketika saya memegang selang air saat ditekan dengan tekanan yang kuat, maka keluarlah semburan air yang kuat dan jauh jangkauannya. Tapi ketika saya tekan selang air itu dengan tekanan yang lemah, maka keluarlah air yang lemah semburannya dan pendek jangkauannya. Saat itu juga Allah beritahu dalam kolbu saya bahwa itu adalah af'al Allah, ketentuan yang sudah Allah takdirkan sejak azali, bukan kebetulan. Terlihat dengan mata hati atas nama Allah, sifat Allah yang maha bijaksana, maha alim. Ketika dijabarkan kejadian itu, maka saat selang air ditekan dengan tekanan yang kuat, maka itu adalah gambaran perumpamaan dari ujian berupa musibah yang besar atau kuat. Saat selang air ditekan dengan tekanan yang lemah, itu adalah gambaran perumpamaan dari ujian berupa musibah yang lemah atau ringan. Hikmah tersebut adalah tentang sabda Nabi Muhammad. Beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Seseorang akan diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka musibahnya semakin keras. Jika agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya itu. Seperti itulah zikrullah dengan musyahadah, yaitu melihat asma Allah, sifat Allah pada keran dan selang air. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.